Firman Tuhan yang memberkati kita pada hari ini, judulnya adalah menabur dengan meneteskan air mata, menuai dengan sorak-sorai. Bicara soal menabur, ya. Kenapa kita harus menabur? Dan kenapa harus mencucurkan air mata? Itu pertanyaan yang mendasar dari awal firman Tuhan ini. Tema kita gereja ini untuk tahun 2022 adalah press on toward the goal. Berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Camkan ini dalam hati. Imani ini dalam hati. Berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Panggilan surgawi itu dimanapun Tuhan izinkan, Tuhan tetapkan saudara. Sebagai apapun Tuhan tetapkan, Tuhan restui, itulah panggilan surgawimu yang memuliakan Tuhan, yang membesarkan nama Tuhan, yang menjadi berkat. Oleh karena itu kita harus menabur untuk mencapai goal itu. Kita harus bekerja ekstra dalam memenuhi panggilan surgawi itu. Ya. Tidak bisa biasa-biasa saja. Tidak bisa sedang-sedang saja. Tetapi ekstra. Luar biasa. Itu yang Tuhan kehendaki. Mari kita baca firman Tuhan Mazmur 126 ayat 6. Mazmur 126 ayat 6. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Zaman yang kita hadapi kini dan ke depan adalah zaman yang mungkin belum bisa kita prediksi sebelumnya. Tetapi sedang berada kita di zaman sebagaimana kita alami 2 tahun ini. Dengan segala tantangannya, dengan segala hiruk pikuknya, ya, kita sedang jalani. Kita sedang berjalan di zaman ini. Dan zaman yang akan datang, situasi yang akan datang, mungkin belum bisa juga kita prediksi. Ya, belum bisa kita tahu pastinya bagaimana zaman yang akan kita hadapi. Yang pasti zaman yang akan kita lalui adalah, yang akan kita lewati ke depan adalah zaman yang luar biasa, situasi yang luar biasa. Luar biasanya apa? Ya, kita tahu namanya teknologi, kita tahu namanya zaman 5.0, ya kan, yang sudah mulai berjalan, di mana sebagian besar atau 50% pekerjaan manusia yang kita kerjakan kemarin atau hari ini itu akan dikerjakan sistem, ya, bukan manusia yang mengerjakan, by system. Ya, kalau dulu kita tahu, seperti contoh kecilnya bayar tol harus bayar dengan uang kontan. Sekarang sudah tidak ada manusia di situ, di pintu gerbang tol. Kalau dulu kita bayar parkir harus ada orang di situ, sekarang sudah tidak ada. Tak, tok, tak, selesai, lewat. Yang tidak bisa buat begitu, yang nggak bisa keluar, ya kan? Sedang kita jalani. Jadi jangan risau tentang masa yang akan datang. Kita sudah jalani kok, ya. Kita sudah mulai, tapi akan lebih dahsyat lagi nanti zaman di mana persaingan akan semakin ketat. Karena pekerjaan manusia dikerjakan sistem. Ya, satu sistem bisa mengerjakan pekerjaan ratusan bahkan ribuan orang, hanya satu sistem. Lalu bagaimana the next? Itu sebabnya firman Tuhan sudah mengingatkan kita sejak
zaman dulu untuk menjawab hal ini, apapun itu, menabur. Tidak ada jalan lain. Menabur. Menabur itu adalah kita yang aktif, kita yang melakukan sesuatu. Kalau petani itu menabur, ya setelah diratakan itu tanah kering atau tanah sawah, maka ditabur benihnya. Setelah ditabur benihnya, maka itu akan dijaga, jangan dimakan oleh burung. Setelah itu dipindahkan ke tempat yang lain, lalu dirawat lagi. Artinya kan seorang petani kalau pemalas maka hasilnya malas. Ya kan? Seorang manusia kalau memang karakternya malas maka makanannya adalah makanan kemalasan. Ya? Iya, itu pasti karena malas. Bisa kita bayangkan seorang petani seperti ini usahanya luar biasa. Ya, luar biasa. Pagi masih gelap dia sudah berangkat ke ladangnya. Lalu malam setelah gelap baru dia pulang. Baru mengurus dirinya, memasak makanannya. Bisa kita bayangkan mental seorang penabur, ya, luar biasa. Jadi kalau kita, Tuhan berkata, firman Tuhan mengatakan menabur, maka mental kita harus benar-benar mental penabur. Apa yang ditabur? Ya, yang kita tabur adalah benih segala kebaikan. Apakah itu pekerjaan, apakah itu pelayanan, apakah itu kebaikan, menabur. Dan yang ditabur itu tidak terbatas tempatnya, di mana saja menabur. Dalam menabur ini ada kalanya kita kondisinya baik, ada kalanya kondisinya tidak baik, bahkan penuh dengan derayan air mata sambil menabur. Bukankah kita mengalami hal-hal seperti itu? Kita melihat kondisi-kondisi yang tidak mendukung, situasi yang tidak mendukung, ya tak? Tidak mendukung ini, tidak mendukung itu, tidak mendukung, semua tidak mendukung. Tetapi kita harus menabur dengan air mata. Dalam kesulitan itu kita harus menabur dengan air mata. Tetapi alangkah baiknya sewaktu kita menabur dengan air mata. Air mata itu bukan karena air mata ketakutan. Bukan air mata karena gelisah. Bukan air mata karena tekanan. Tetapi air mata yang ditujukan kepada Tuhan. Saya menabur ini Tuhan. Dengan segala daya upaya. Tuhan yang menumbuhkan. Ya. Sebab sewaktu orang-orang menabur air mata dengan ketakutan, maka hasilnya adalah ketakutan. Orang-orang yang menabur karena kondisi tekanan, lalu meneteskan air mata karena gelisah, hasilnya adalah kegelisahan. Tetapi saya melihat di kolong langit ini, anak-anak Tuhan, orang-orang yang menandarkan hidupnya kepada Tuhan, sewaktu dia menabur dengan penuh derayan air mata, dan air mata itu ditujukan kepada Tuhan, pengharapan kepada Tuhan, saya melihat benih-benih itu tumbuh. Saya melihat benih yang ditaburkan itu tumbuh. Oleh karena itu, menghadapi zaman apapun kita ini, motivasi, semangat, pantang menyerah. Anak-anak muda, asah bakatmu, asah talentamu, apa yang Tuhan taruhkan di hatimu, asah benar-benar, lendingkan benar-benar. Demikian juga orang tua. Apa talenta yang diletakkan Tuhan untuk engkau tabur? Zaman ini, zaman persaingan yang luar biasa, pantang menyerah. Kenapa bisa pantang menyerah? Tuhan kan ada bersama-sama dengan kita. Orang-orang yang menyerah itu adalah orang-orang yang tidak menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Saya melihat banyak orang yang pantang menyerah itu, walaupun diderai, apapun sakit, penyakit, persoalan, tekanan ekonomi. Saya melihat orang-orang yang meletakkan hidupnya di tangan Tuhan, di tangan yang kuat itu. Saya melihat orangnya tidak ada menyerah, tidak ada takut, tidak ada gelisah. Kenapa? Hidupnya sedang diletakkan di tangan Tuhan. Kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, hidup kita ada di tangan Tuhan. Hidupmu bukan di tangan orang tuamu. Hidupmu bukan di tangan suamimu, bukan di tangan istrimu.
tetapi hidupmu di tangan Tuhan. Biarlah tetap berlari, berjalan, biarlah tetap berkarya, biarlah tetap melayani dimanapun kita berada. Ingat, hidup kita ada di tangan Tuhan. Artinya, Tuhan yang mengendalikan kita. Pakailah perspektif Tuhan. Saya melihat orang-orang yang hidupnya seperti ini, hidupnya akan tenang. Sebab hidupnya dikendalikan. Hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Jangan dikendalikan oleh tangan kita, sebab tangan kita terbatas. Jangan dikendalikan oleh pikiran kita, apa sih kekuatan kita? Saya sering berdoa, kekuatan kami terbatas ya Tuhan. Kemampuan saya terbatas ya Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas mengendalikan segala sesuatu ini. Ada kekuatan yang mengalir di dalam hidup kita. Asah talentamu, ya, gedung ini gedung talenta, ya, itu firman Tuhan. Asah talentamu, talentamu sampai mendarat, sampai sukses, sampai berhasil. Dan ingat, kalau memang itu ditaruh oleh Tuhan, tak satu hambatan pun yang menghambat itu, tak satu musim pun dan tak satu zaman pun yang menghalangi itu. Karena maksud Tuhan akan disampaikan. Kalau kita baca 1 Korintus 3, 6-7, ya, tentang menabur ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Ini firman Tuhan, konteksnya ditulis Rasul Paulus adalah saat itu sedang pelayan-pelayan sedang melayani, sedang bekerja, tetapi ada egoisme, ya. Konteksnya 1 Korintus 3, 6-7 ini, masing-masing menabur dengan gayanya sendiri, masing-masing bekerja dengan gayanya sendiri, tidak mengharap memperhatikan kiri dan kanan, tidak ada unity. Maka Paulus menulis ini, dikala kita melayani, dikala kita menabur, dikala kita bekerja di mana saja pun berada, di gereja, di kantor, yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini adalah bahwa yang menumbuhkan, yang memberi pertumbuhan itu Allah. Oleh karena itu tidak perlu ada egoisme, tidak perlu ada menonjolkan diri dalam menabur, dalam bekerja. Apakah kita di kantor, apakah kita dalam pelayanan. Sebab tugas kita hanya menabur. Yang memberi pertumbuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tidak ada kemampuan kita untuk memberi pertumbuhan itu. Ini harus kita camkan dalam hidup kita. Tidak ada kemampuan kita untuk membuat itu berhasil. Kita hanya maksimal saja. Kalau sudah maksimal, sudah serahkan kepada Tuhan. Kalau sudah maksimal melayani, sudah. Ada rasa cukup, ya, tidak menjadi gelisah. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Dikala kita melayani di gereja, ya, dikala kita melayani di rumah tangga kita masing-masing, dikala kita bekerja di tempat kita masing-masing, ingat ada unity. Itu maksudnya konteks firman Tuhan ini oleh Rasul Paulus sewaktu kita menabur. Bayangkan satu keluarga tidak ada unity, ya, saya tidak bisa bayangkan. Bayangkan satu organisasi tidak ada unity, kesatuan, saya tidak bisa bayangkan. Tapi kita bersyukur hari ini kita diingatkan Tuhan, ya, bahwa Tuhanlah yang memberi pertumbuhan itu. Oleh karena itu tidak ada sesuatu yang menjadi menonjol di situ orang per orang, tetapi unity yang ada di situ, dimanapun kita berada, di keluarga, di lingkungan, yang menonjol di situ yang dimaksud Rasul Paulus unity, karena Tuhan memberi pertumbuhan itu. Percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tugas kita adalah menabur secara maksimal, ya, dengan sikap motivasi yang baik, semangat pantang menyerah.
Jadi yang pertama kita harus menabur dalam rangka goal panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Ingat, uji panggilan masing-masing. Itu benar-benar Tuhan meletakkan atau tidak. Kalau bukan Tuhan, kembali kepada Tuhan. Panggilanku apa Tuhan? Kembali kepada Tuhan. Setelah on the track dalam panggilan itu, maka yang kedua berjalan maju. Berjalan maju, menabur berjalan maju, jangan berjalan di tempat. Ada banyak orang berjalan di tempat, berjalan di tempat, berjalan di tempat, lari di tempat, tetap di situ. Ya. Tuhan inginkan kita berjalan maju. Ada progres, ya. Kalau Mazmur 84 ayat 6 sampai 7, ini saya diberkati firman Tuhan ini waktu doper 2 minggu kemarin, doa persiapan hari Sabtu pagi. Luar biasa saya dikuatkan firman, maka saya bagikan kembali. Ya. Mazmur 84 ayat 6 sampai 7, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, di dalam Tuhan. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Ya. Kekuatan kita tidak seberapa. Kekuatan kita Tuhan. Ini harus kita camkan, kita harus ucapkan. Kekuatanku Engkau Tuhan. Harus kita ucapkan. Tidak seberapa kekuatan kita. Ya. Sedikit ada masalah, sudah sedikit kita respon dengan masalah itu. Kalau bukan Tuhan, kita akan larut dengan masalah itu. Tapi orang-orang yang mengatakan Engkau kekuatanku Tuhan, itu mengalir kekuatan. Tuhan akan mengalirkan itu. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Kalau dalam kamus Alkitab bisa dibaca di akhir Alkitabnya apa yang dimaksud dengan ziarah itu. Ziarah itu adalah di mana orang Israel berjalan melalui bukit-bukit ke Yerusalem, karena daerah di sanalah berbukit, lembah, sambil memuji-muji Tuhan. Karena setidaknya mereka 3 kali setahun harus berkumpul mengadakan ibadah, ya, seperti Paskah dan yang lain, setidaknya 3 kali. Maka mereka harus berkumpul dari mana-mana mereka berjalan, lembah, naik turun, ya. Ziarah itu artinya sambil bernyanyi memuji Tuhan, berjalan sambil memuji-muji Tuhan. Itu pengertian ziarah, ya, bukan ziarah ke kuburan. Jadi mereka berjalan memuji-muji Tuhan, sampai ke Yerusalem memuji-muji Tuhan, sampai di Yerusalem memuji-muji Tuhan. Di mana mereka bermuji-muji Tuhan. Ada kekuatan yang dahsyat. Jadi kalau kita bilang Engkau kekuatanku Tuhan, maka kita harus berjalan sambil memuji Tuhan dimanapun engkau berada. Rasakan kekuatan Tuhan akan mengalir. Rasakan kekuatan Tuhan akan mengalir. Mereka melakukan itu. Berjalan menelusuri bukit-bukit sambil bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada kalanya mereka harus melalui lembah Baka, ya, karena dulu tentu hutan-hutan itu. Kalau sekarang Yerusalem jadi kota, ya, Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana kita lihat sudah jadi kota, walaupun lembah naik turun. Tapi lembah Baka itu dirubah Tuhan menjadi mata air. Seperti lagu tadi pengantar firman Tuhan, kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tangan Tuhan yang membuka. Ada mata air di lembah Baka itu. Yang seharusnya tidak ada tanda-tanda untuk air itu. Tetapi karena tangan Tuhan, lembah Baka, ya, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada kehidupan di situ. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, acap kali kita dan sering kali kita melewati lembah Baka dalam hidup ini. Banyak sekali kita melewati itu. Ya, disitulah kita menabur sambil meneteskan air mata. Ingat, air mata yang engkau teteskan bukan karena ketakutan. Air mata yang engkau teteskan bukanlah karena kegelisahan.
tetapi teteskan air matamu sambil engkau menabur. Tangisi anakmu, doakan anakmu di lembah itu. Tangisi istrimu, suamimu di lembah itu. Maka lembah itu akan berubah. Ini firman Tuhan, menjadi mata air. Tangan Tuhan yang membuka itu. Ini harus kita imani, ada tangan Tuhan yang membukanya. Itu harus kita patri dalam iman percaya kita. Tangan Tuhan yang membukanya. Tidak ada lembah tanpa Tuhan. Itu sebabnya Raja Daud mengatakan, kemanakah engkau? Aku pergi ya Tuhan, menjauhi engkau. Jikalau aku ke langit, engkau ada di situ. Jikalau aku ke bumi, engkau ada di situ. Jikalau aku ke laut, engkau ada di situ. Sekalipun aku masuk di dunia orang mati, engkau ada di situ, kata Raja Daud. Artinya apa? Lembah apapun yang dihadapi anak-anak Tuhan. Apakah itu lembah kekelaman? Ada Tuhan di situ. Itu yang harus kita imani. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jangan berhenti di lembah itu. Jalan terus memuji Tuhan. Kalau engkau masuk dalam persoalan, jangan berhenti di persoalan itu. Berjalan terus memuji Tuhan. Lembah Baka itu akan dirubah oleh Tuhan. Percaya itu. Sebab kalau tidak dirubah Tuhan, apa yang menjadi kesaksian kita mengikut Tuhan? Ya kan? Kalau lembah Baka itu tidak dirubah oleh tangan Tuhan, lalu apa kesaksian kita? Apa yang mau saya saksikan? Kuasa Tuhan. Tapi Raja Daud mengatakan lembah Baka itu berubah menjadi mata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat. Anak-anak Tuhan itu makin lama berjalan, makin lama melayani akan makin kuat. Orang-orang yang bekerja, orang-orang pebisnis makin lama akan makin kuat. Kenapa? Ada ziarah di situ. Ada doa pujian penyembahan di situ. Ada hadirat Tuhan di situ. Ini yang harus kita pastikan. Ini yang kita alami dalam hidup ini. Pastikan itu dalam hidup kita. Kita lakukan itu. Berjalan makin lama, makin kuat. Kenapa? Karena Tuhan kekuatan kita. Jadikan Tuhan kekuatanmu di awal tahun ini. Untuk masuk dalam tema ini, ya. Berlari-lari. Masuk panggilan Tuhan, panggilan surgawi. Masuk dalam golmu. Hanya satu itu kekuatan. Tuhan kekuatan kita. Tidak ada yang lain. Sewaktu kita mengatakan Tuhan kekuatanku, maka dalam perjalanan kita akan digoyang-goyang oleh situasi. Ada digoyang-goyang oleh sakit penyakit. Tetapi tetap katakan Tuhan kekuatanku. Ucapkan firman itu. Yang ketiga dan yang terakhir. Menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menuai dengan air mata di lembah Baka, di dalam keterbatasan, di dalam kesusahan. Jikalau dibuat Tuhan kekuatannya, tetap doa pujian penyembahan meletakkan hidup kepada Tuhan, maka orang-orang kita akan menuai dengan sorak-sorai. Artinya apa? Ada hati yang gembira. Ya, ada hati yang gembira. Kegembiraan itu penting, ya. Sebab kalau tidak ada kegembiraan, bagaimana warna hidup kita? Kalau enggak ada kegembiraan dalam hidup ini, kayak apa warnanya ya? Ya susah terus, misalnya respon masalah terus, ya udah tensi naik. Iya kan? Kenapa? Karena merespon nih masalah. Tidak ada hati yang gembira. Makanya Amsal 15 ayat 15 mengatakan, hari orang berkesusahan buruk semuanya, tetapi orang yang gembira hatinya selalu berpesta. Jelas kan? Hari orang berkesusahan, misalnya hatinya selalu mengeluh, tidak bersyukur, hatinya selalu sibuk dengan persoalan itu, ya, maka hari ini akan buruk. Kalau kita awali hari kita pagi-pagi dengan berkesusahan, maka hari itu akan buruk bagi kita. Kenapa? Kita awali dengan berkesusahan.
Tetapi kalau kita awali pagi hari, kita baca firman Tuhan, kita berdoa, ya kan? Kita awali dengan baik, lalu kirim firman Tuhan yang saya baca ini. Nah, itu kita awali hari itu dengan baik. Maka hari itu akan berpesta hati kita sepanjang hari itu. Orang berpesta dalam Tuhan, jangan bayangkan orang berpesta seperti orang berpesta di dunia ini. Ya, orang berpesta di dunia ini karena lengkap semua. Tapi kalau orang berpesta dalam Tuhan, ada roh Tuhan yang mengajari hati kita, yang meneguhkan hati yang lemah. Diteguhkan hati kita. Roh Kudus berbisik, ini aku ada. Tenang, gitu. Tenang, gitu. Seperti bermain game, ya. Bukan main judi ya. Ya. Masing-masing orang saya kira ada gamenya. Kalau saya game saya olahraga. Tenis lapangan, tenis meja, itu game saya. Ya. Kalau buka sekali-sekali di handphone, kadang-kadang agak ini buka ya catur. Tapi terbatas. 10 menit, 20 menit selesai. Gitu ya. Ibarat main game. Orang main game itu fresh. Bukan main judi ya. Tapi orang yang terikat dengan game itu bahaya. Misalnya gamenya olahraga dari siang sampai malam. Ya repot urusannya kan. Repot. Masa olahraga terus? Itu gamenya. Ada waktunya gitu loh. Nah, hidup itu kadang-kadang ya seperti itu. Hari Senin kemarin ada urusan saya yang saya harus kerjakan, yang harus saya temui beberapa orang di tempat yang berbeda. Lalu saya dari Tangerang masuk ke tol sebelum Semanggi keluar. Harusnya saya dari sebelah kanan sana, Blok M, baru masuk ke Jakarta Pusat, baru masuk ke Jakarta Utara. Yang saya jumpai pertama harusnya di Jakarta Pusat, karena ini ada yang saya minta masukan. Tapi tidak ada kontak, saya ke sana atau ke sana. Lalu di mobil itu, ya seperti bermain game, hati kecil saya mengatakan begitu. Hati kecil kita sering berbicara dipakai Tuhan. Ya. Nah kalau bermain game berarti saya harus dari Blok M dulu. Karena dari Blok M ke Jakarta Pusat baru ke Jakarta Utara. Ya udah, saya ke Blok M dulu. Ya kan? Apa yang terjadi? Karena kita ikuti petunjuk-petunjuk, peta yang diberikan kepada kita. Waktu saya di Blok M itu di satu tempat, ternyata saya mau pulang dari situ, pas di lift ketemu orang yang harus saya jumpai di Jakarta Pusat. Ada di Blok M, di gedung itu. Kok bisa saya bertemu di lift? Saya mau pulang, mau ke Jakarta Pusat, ada dia di situ. Luar biasa kan? Dan semua orang yang saya jumpai di Jakarta Pusat itu ternyata saya ikuti dia ke lantai berapa itu, tiga-tiganya ada di situ. Artinya apa? Urusan Jakarta Pusat tidak jadi karena udah ketemu di situ. Kenapa? Hidup kadang-kadang dibuat Tuhan seperti bermain game. Game yang benar, game yang sportif. Saya tidak ke Jakarta Pusat lagi karena udah selesai di satu gedung di Blok M. Kok bisa? Tidak ada rumusnya. Tapi kalau kita ikuti tuntunan Tuhan di hati kecil kita, itu baik. Akhirnya saya loncat Jakarta Pusat langsung ke arah utara. Dan luar biasa. Ya, di luar dugaan saya, orang yang masih jumpai sudah di sono. Saya tetap ke tempat itu. Ternyata ada orang yang lebih hebat saya jumpai di situ. Tuntas semua pekerjaan. Hidup itu dibuat Tuhan kadang-kadang seperti bermain game. Ya, anak-anak muda tahu yang saya sebutkan ini. Ya, bekerja itu seperti bermain game. Artinya dinikmati dengan baik. Tidak karena dipaksa, tidak karena ditekan, tetapi karena ikhlas. Enggak ada orang bermain olahraga dipaksa. Gamenya itu ikhlas, senang, enjoy. Hidup bersama dengan Tuhan itu ada kalanya seperti itu. Ya, kita
hatimu. Artinya apa? Yang menguatkan hati pertama adalah Joshua. Yang menguatkan hati kita pertama adalah kita. Ya, perkatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Ziarah, nyanyikan lagu ini. Sewaktu kita diperhadapkan dengan masalah, sewaktu kita dihadapkan dengan sakit penyakit, nyanyikan lagu ini. Tuhan penolongku pada hari lalu, pengharapan hari datang. Iya kan? Nyanyikan lagu ini. Ya. Hari yang lalu, Dia yang Alfa. Hari akan datang, Dia yang akan Omega. Kita perkatakan firman ini. Tahun ini kita harus menang semua. Bagaimana cara menguatkan hati? Lihat hari-hari yang lewat. Bukankah banyak yang terpapar? Tapi Tuhan tolong. Ya kan? Bukankah hari-hari lewat kita banyak menghadapi masalah yang luar biasa? Tapi Tuhan tolong. Ada kalanya kita melihat hari yang lampau sebagai Alfa, sebagai Allah yang Alfa, yang awal. Dan dengan demikian kita melihat ke depan Allah yang Omega. Dia ada di depan kita, berjalan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Sebagai penutup daripada khotbah ini, press on toward the goal, berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Kita harus masuk dalam panggilan Tuhan
apapun yang Tuhan panggil kita di jalur manapun, maka menaburlah maksimal, menaburkan kebaikan-kebaikan dari Tuhan. Kunci sukses menabur itu, pelihara kesatuan unity, dimanapun saja kita berada, ya, sebab kasih itu tidak berkesudahan. Yang lain-lain akan berkesudahan, tetapi unity, kesatuan hati dalam kasih tidak berkesudahan. Ingat Allah yang memberi pertumbuhan itu.